Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Rina Warta Simamora dengan NIM 213304010233. Saya jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Dengan ini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan dengan judul Sistem Pengendalian Internal SIA pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen Bapak Dr. Hotua Samosir. Pada video kali ini saya akan membahas tentang ancaman atas sistem informasi akuntansi. Yang pertama, ancaman pertama yang dihadapi perusahaan adalah kehancuran karena bencana alam dan politik seperti kebakaran atau panas yang berlebihan. Dan yang kedua, banjir, gempa bumi, dan yang ketiga, badai angin dan perang. Yang kedua, ancaman kedua bagi perusahaan adalah kesalahan pada software dan tidak berfungsinya peralatan seperti kegagalan hardware. Dan yang ketiga, ancaman ketiga bagi perusahaan adalah tindakan yang tidak disengaja seperti kecelakaan yang disebabkan kecerobohan manusia, kesalahan tidak disengaja karena teledor, kehilangan atau salah meletakkan, kesalahan logika sistem yang tidak memenuhi kebutuhan perusahaan, kesalahan atau terdapat kerusakan pada software, kegagalan sistem operasi, gangguan dan fluktuasi listrik, serta kesalahan pengiriman data yang tidak terdeteksi. Dan yang keempat, ancaman keempat yang dihadapi perusahaan adalah tindakan disengaja seperti sabotase, penipuan komputer, penggelapan. Dan yang berikutnya adalah mengapa ancaman SIA meningkat. Yang pertama, peningkatan jumlah sistem klien atau server memiliki arti bahwa informasi tersedia bagi para pekerja yang tidak baik. Dan yang kedua, oleh karena LAN dan sistem klien dan atau server mendistribusikan data ke banyak pemakai, mereka lebih sulit dikendalikan daripada sistem komputer utama yang terpusat. Dan yang ketiga, WAN memberikan pelanggan dan pemasok akses ke sistem data mereka satu sama lain, yang menimbulkan kekhawatiran dalam hal kerahasiaan. Dan yang berikutnya, tinjauan menyeluruh konsep-konsep pengendalian. Pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Dan yang selanjutnya, klasifikasi pengendalian internal. Prosedur pengendalian khusus yang digunakan dalam sistem pengendalian internal dan pengendalian manajemen mungkin dikelompokkan menggunakan 4 kelompok pengendalian internal berikut ini. Yang pertama, pengendalian untuk pencegahan, pengendalian untuk pemeriksaan, dan pengendalian korektif. Dan yang kedua, pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Dan yang ketiga, pengendalian administrasi dan pengendalian akuntansi. Dan yang keempat, pengendalian input, proses, dan output. 5 komponen model pengendalian internal KOSO yang saling berhubungan. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, aktivitas pengendalian. Yang ketiga, penilaian risiko. Dan yang keempat, informasi dan komunikasi. Dan yang kelima, pengawasan atau monitoring. Dan yang selanjutnya, lingkungan dan aktivitas pengendalian. Lingkungan pengendalian terdiri dari faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika. Yang kedua, filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi. Dan yang ketiga, struktur organisasional. Yang keempat, badan audit dewan komisaris. Dan yang kelima, pengaruh-pengaruh eksternal. Dan yang keenam, kebijakan dan praktik-praktik dalam sumber daya manusia. Dan yang ketujuh, metode untuk memberikan otoritas dan tanggung jawab. Secara umum, prosedur pengendalian termasuk dalam 1.
dari 5 kategori berikut. Yang pertama, otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai. Yang kedua, pemisahan tugas. Yang ketiga, desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai. Yang keempat, penjagaan aset dan catatan yang memadai. Yang kelima, pemeriksaan independen atas kinerja. Ringkasan materi sistem pengendalian internal yaitu sistem pengendalian intern, suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Dari definisi di atas dapat kita lihat bahwa tujuan adanya pengendalian intern yaitu yang pertama, menjaga kekayaan organisasi, yang kedua, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, dan yang ketiga, mendorong efisiensi, dan yang keempat, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Dilihat dari tujuan tersebut, maka sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengendalian intern akuntansi atau preventive control dan pengendalian intern administrasi atau feedback control. Pengendalian intern akuntansi dibuat untuk mencegah terjadinya efisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan perusahaan dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Contoh, adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi. Pengendalian administrasi dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen atau dikerjakan setelah adanya pengendalian akuntansi. Contoh, pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada untuk kemudian diambil tindakan. Elemen pengendalian internal, yang pertama, lingkungan pengendalian, yang kedua, sistem akuntansi, dan yang ketiga, proses pengendalian. Lingkungan pengendalian dari suatu organisasi menekankan pada berbagai macam faktor secara bersamaan mempengaruhi kebijakan dan prosedur pengendalian. Filosofi dan gaya operasional manajemen. Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar yang menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawannya, atau menggambarkan apa yang seharusnya dikerjakan dan yang tidak dikerjakan. Gaya operasional mencerminkan ide manajer tentang bagaimana kegiatan operasi suatu perusahaan harus dikerjakan, atau filosofi perusahaan dikomunikasikan melalui gaya operasional manajemen. Struktur organisasi. Salah satu elemen kunci dalam lingkungan pengendalian adalah struktur organisasi. Struktur organisasi menunjukkan pola wewenang dan tanggung jawab yang ada dalam suatu perusahaan, atau desentralisasi maupun sentralisasi. Dewan Komisaris dan Audit Komite. Dewan Komisaris merupakan penghubung antara pemegang saham dengan pihak manajemen perusahaan. Pemegang saham mempercayakan pengendalian atas manajemen melalui Dewan Komisaris, atau jadi semuanya tergantung dari Dewan Komisaris. Komite audit dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian operasional perusahaan. Metode pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Metode pendelegasian wewenang dan tanggung jawab mempunyai pengaruh yang penting dalam lingkungan pengendaliannya. Biasanya metode ini tercermin dalam suatu bagian organisasi. Metode pengendalian manajemen. Lingkungan pengendalian juga dipengaruhi oleh metode pengendalian manajemen. Metode ini meliputi pengawasan yang efektif atau melalui peranggaran, laporan pertanggungjawaban, dan audit internal. Kebijakan dan praktik pengawasan. Kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan perekrutan, pelatihan, evaluasi, penggajian, dan promosi pengawal mempunyai pengaruh yang penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Bagaimana juga dilakukan dan meminimumkan risiko. Pengaruh ekstern. Organisasi harus mematuhi aturan-aturan yang dikeluarkan
oleh pemerintah maupun pihak yang mempunyai jurisdiksi atas organisasi. Hal tersebut sangat berpengaruh pada pengendalian intern perusahaan. Sistem akuntansi tidak hanya digunakan untuk menghasilkan laporan saja, tetapi juga menghasilkan pengendalian manajemen. Prosedur pengendalian merupakan kebijakan dan aturan mengenai kelakuan karyawan yang dibuat untuk menjamin bahwa tujuan pengendalian manajemen dapat tercapai. Secara umum, prosedur pengendalian yang baik terdiri dari 1. Penggunaan wewenang secara tepat untuk melakukan suatu kegiatan atau transaksi. Yang kedua, pembagian tugas. Yang ketiga, pembuatan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai. Yang keempat, keamanan yang memadai terhadap aset dan catatan. Penggunaan wewenang secara tepat. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk organisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Dengan adanya pembagian wewenang ini akan mempermudah jika akan dilakukan audit trail, karena otorisasi membatasi aktivitas transaksi hanya pada orang-orang yang terpilih. Otoritas mencegah terjadinya penyelewengan terhadap transaksi kepada orang lain. Pembagian tugas memisahkan fungsi operasi penyimpanan dari fungsi akuntansi atau pencatatan, dan suatu fungsi tidak boleh melaksanakan semua tahap suatu transaksi. Dengan pemisahan fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi pencatatan, catatan akuntansi yang disiapkan dapat mencerminkan transaksi yang sesungguhnya terjadi pada fungsi operasional dan fungsi penyimpanan. Jika semua fungsi disatukan, akan membuka kemungkinan terjadinya pencatatan transaksi yang sebenarnya tidak terjadi, sehingga informasi akuntansi yang dihasilkan tidak dapat dipercaya kebenarannya, dan sebagai akibatnya kekayaan organisasi tidak terjamin keamanannya. Dokumen dan catatan yang memadai. Prosedur harus mencakup perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai untuk meyakinkan adanya pencatatan transaksi dan kejadian secara memadai. Selanjutnya, dokumen dan catatan yang memadai akan menghasilkan informasi yang teliti dan dapat dipercaya mengenai kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya suatu organisasi atau biaya biasanya dilakukan berdampingan dengan penggunaan wewenang secara cepat. Keamanan yang memadai terhadap aset dan catatan. Keamanan yang memadai meliputi pembatasan akses ke tempat penyimpanan aset dan catatan perusahaan untuk menghindari terjadinya pencurian aset dan data atau informasi perusahaan. Pengecekan independen terhadap kinerja. Semua catatan mengenai aktiva yang ada harus dibandingkan atau dicek secara periodik dengan aktiva yang ada secara fisik. Pengecekan ini harus dilakukan oleh suatu unit organisasi yang independen atau selain unit fungsi penyimpanan, unit fungsi operasi, dan unit fungsi pencatatan untuk menjaga objektivitas pemeriksaan. Pengendalian internal pada lingkungan pemrosesan data elektronik. 1. Sistem pengendalian intern dalam perusahaan yang menggunakan manual sistem dalam akuntansi lebih menitik beratkan pada orang yang melaksanakan sistem tersebut atau people oriented. 2. Jika komputer yang digunakan sebagai alat bantu pengolahan data, akan terjadi pergeseran dari sistem yang berorientasi pada orang ke sistem yang berorientasi pada komputer atau komputer oriented. Dan yang ketiga, pengendalian intern akuntansi dalam lingkungan pemrosesan data elektronik dibagi menjadi pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum merupakan standar dan panduan yang digunakan oleh karyawan untuk melakukan fungsinya. Unsur pengendalian umum ini meliputi organisasi, prosedur standar untuk perubahan program, pengembangan sistem, dan pengoperasian fasilitas pengolahan data. Organisasi. Dalam manual sistem, pengendalian dilaksanakan dengan memisahkan fungsi-fungsi pokok atau operasi, penyimpanan, dan akuntansi. Suatu transaksi akan dilaksanakan oleh fungsi operasi jika ada otorisasi dalam yang berwenang. Hasil transaksi akan disimpan oleh fungsi penyimpanan, dan transaksi yang terjadi akan dicatat oleh fungsi akuntansi. Dalam sistem komputer,
Fungsi pokok tersebut seringkali digabung dalam wujud program komputer, sehingga penggabungan ketiga fungsi tersebut memerlukan metode pengendalian yang khusus. Contoh dalam sistem manual, persediaan barang memisahkan dilakukan dalam fungsi operasi atau pembelian dan fungsi penyimpanan atau gudang dengan fungsi akuntansi atau pencatatan persediaan, sehingga pada akhir periode dapat dilakukan pengecekan silang antara fungsi untuk mengetahui jumlah sisa persediaan. Dalam sistem komputer, program komputer dirancang untuk membuat keputusan kapan persediaan harus dipesan dan sekaligus dapat menerbitkan dokumen pesanan pembelian. Jika barang sudah diterima, maka komputer melakukan pencatatan terhadap barang yang diterima dan membuat dokumen laporan penerimaan barang. Untuk menciptakan sistem pengendalian intern dan lingkungan PDE, maka perlu diadakan pemisahan fungsi-fungsi berikut. Yang pertama, A. Fungsi perencanaan sistem dan penyusunan program. B. Fungsi operasi fasilitas pengolahan data. C. Fungsi penyimpanan program dan kepustakaan. Pemisahan tersebut dilakukan dengan tujuan yang pertama, pemisahan ini akan menciptakan cross-check terhadap ketelitian dan kewajaran terhadap perubahan-perubahan yang dimasukkan ke dalam sistem. Dan yang kedua, untuk mencegah seseorang yang tidak berhak untuk mengakses komputer. Dan yang ketiga, untuk mendorong efisiensi karena adanya spesialisasi. Pengendalian terhadap sistem dan program. Pengendalian umum yang bersangkutan terhadap sistem dan program meliputi 1. Prosedur penelaan pengesahan sistem baru. Yang kedua, proses pengujian program. Yang ketiga, prosedur pengubahan program. Yang keempat, dokumentasi. Pengendalian terhadap fasilitas pengolahan data. Fasilitas pengolahan data meliputi 4 bidang utama. Yang A. Operasi konversi data. B. Operasi komputer. C. Perpustakaan. D. Fungsi pengendalian. Kegiatan konversi data terdiri dari pengubahan data dari dokumen sumber ke dalam bentuk yang dapat dibaca komputer baik dengan metode batch maupun online processing. Pengendalian terhadap operasi komputer meliputi akses ruangan komputer yang terbatas, pembuatan instruksi yang jelas mengenai perubahan data dokumen sumber, jaring machine readable form, password yang digunakan untuk mengatur penggunaan komputer. Pengendalian terhadap arsip data dan program yang disimpan harus dilakukan oleh karyawan perpustakaan dalam tempat yang terlindung dengan baik, meliputi prosedur dalam penyimpanan, penjagaan keamanan fisik terhadap arsip komputer, prosedur pembuatan backup, pengendalian terhadap penggunaan arsip yang disimpan dalam perpustakaan. Begitulah hasil presentasi saya pada video kali ini. Pada video selanjutnya kita akan membahas tentang konsep dasar unsur-unsur sistem akuntansi pokok pada perusahaan pada topik yang ke-7. Sekian dan terima kasih.